tadi gue kira mental. Ini ya catur. Udah mulai nih itu dari sini. Dek, lama deh. Tapi gue pakai engine cobain ya. Jadi korban gue aja. Bareng-bareng. Yang kameranya nyala. Mati. Kita kalau ditanya absen, Bu, hadir Bu, 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Enggak, laptopnya nanti. Gua kan enggak di. Kan 7. Oh dia, oh 7. 7 lu 7. Ayo share gas. Ayo kita catur ayo ini berdua. Lu CR. Tan dulu, itu rekam dulu. Nah, Cok. Udah. Turnamen coy. Oh udah. Anak pintar. Apa yang apa? Ini Bridge pernah. Turnamen boleh bridge pump. Tur sama gua. Ayo gas sama gua gas, lu belum pernah menang. Ya udah ke sana lah. Sini aja. Anjing kita maruk banget 3 meter loh. enggak ada yang ke sini Dan juga. ini tas gue deh. Ada jimat gua. Pertama isinya apa lagi sih? Laptop yang lebih berat. Itu kulkas. Anjing kok udah kocak. Kan laptopnya lebih berat dari Yo. laptop lupa. Di kelas jimat. Oh, ini yang bikin berat kocak. Ini. Udah lu jalan itu. Jadi kedeteksi. Sama dia mah kasih kopi hitam aja nih. Hah? Kopi hitam aja udah selesai. Nomor cewek. Kopi hitam, nomor Gimana? mobil. Gimana dia? Temen deket gue siapa? Apa Dan? Gimana Kok dia? gua dipanggil? Gimana dia? Gue nggak salah denger dia. Maaf, gua masuk. Kenapa? Oh, mau hitam. Tadi gue Terus gua ada posting. Iya, Jong. Halo hitam. Bagian kaki masih inilah kenapa musik nanti. Oh, Bisa begitu benteng gua. Tahu itu gua kuda L deh. nah, gua main Ken Nelson nih. teman. Mikael Tile dah yuk. Nonton Mikael Tile. Kyle tahu udah tua, Pak. Tinggal masih ada. 1990. Mikael Tile. Lumayan gue suntuk pakai rokok ini. Marah-marah. Belum boleh. Kayaknya sih. Ya lah ini gue belum kelar downloadnya gas. Tadi dulu. Ini aja sih. Oh, nama dia. Lino. Ada suaranya. Suaranya. Enggak, di dosennya ada mute, ada suara. Apa deh? Nah, ini sama kayak punya gua nih. Ini ada dasarnya. Emang semuanya ya. Karokan dong. Baru belajar pagi. Gila. Aja deh. Dibajuin dong. Bulan. Kita udah main karokan. Ini cara. Baik ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nggak apa-apa, baru 17, nggak apa-apa, kita lanjut aja ya. Sebelum keburu malam, kita masuk ke pertemuan 5. Materi udah intip-intip atau belum? Materi yang tadi Bu Fe share udah diintip-intip belum? Udah Bu. Oke, udah. Yang lain? Belum, Bu. Udah juga Bu. Selain Bekti yang udah, siapa? Yang udah ngintip-ngintip materi yang tadi sore udah di-share? Bekti doang. Oke, jadi kita sambil review juga materi minggu lalu ya. Materi minggu lalu itu kan yang sudah kita bahas ada perulangan, terus ada arai, gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin arai ini ya sebenarnya ada hubungannya atau ada kaitannya sama perulangan. Sebenarnya walaupun tanpa perulangan ya, jadi si arai ini juga tetap bisa kita buat sebenarnya ya. Jadi tidak melulu arai ini nempel sama perulangan. Sebenarnya tidak melulu seperti itu. Namun kalau nanti
data yang kita inginkan itu dapat diinput beberapa kali gitu ya, atau lebih dari satu kali, maka kita harus menggunakan yang namanya perulangan. Nah, sebenarnya teknisnya atau cara kerjanya seperti itu. Jadi sebenarnya si array bisa tanpa perulangan, dia bisa berdiri sendiri tanpa perulangan gitu ya. Tapi kalau nanti di dalam programnya kita menginginkan inputannya lebih dari satu data gitu ya, maka kita dapat menambahkan perulangan di dalamnya atau mengkombinasikan perulangan dengan array. Seperti itu. Lanjut. Udah tampil belum apa namanya? Share dari Udah, Bu. udah ya. Oke. Udah, Bu. Nah, agendanya sih sebenarnya hari ini dikit banget sih, cuma membuat program ya. Membuat program yang mana di dalamnya itu ada perulangan, ada array dan ada percabangannya. Sebenarnya seperti itu. Nah, kita langsung aja ya kita percepat ke bentuk kasusnya. Bu Fe bikin 2 kasus ya. Kasus yang pertama itu perulangan, array dan juga percabangan if else. Nanti yang kedua, kasus yang kedua itu perulangan, array dan nested ya, dan percabangan nested if. Nah, sekarang kita coba amati bentuk mockup yang ada di depan. Gitu ya. Nah, misalnya di sini ada tampilan, bisa kalian lihat sendiri tampilannya. Selanjutnya ada beberapa inputan yang akan kita masukkan melalui keyboard ya. Di antaranya adalah nama kasir, itu akan kita input. Selanjutnya nanti kita menginput banyaknya data yang akan kita input berapa. Nanti ada data ke 1 gitu misalkan, berarti dia menampilkan data ke 1 ya, tidak diinput. Selanjutnya ada pilihan. Pilihan di sini mau pilihan 1, 2 atau 3 itu kita masukkan. Selanjutnya ada jumlah belinya juga kita masukkan. Nah, selanjutnya ada data ke lagi. Nah, ini adalah data inputan yang berulang gitu ya. Data inputan yang berulang. Setelah kita menginput sejumlah banyaknya data, misalkan ada 2 data, maka outputnya atau keluaran dari program tersebut seperti ini. Tampil nama kasir, kemudian tampil semua data yang kita input. Gitu. Nah, total bayar di inputan kan tidak ada ya. Tidak ada nih di inputan total bayar. Kenapa? Karena total bayar ini hasil proses aritmatika ya, atau hasil proses perhitungan yang diperoleh dari jumlah beli dikali dengan harga. Gitu. Ya, nanti total bayarnya otomatis muncul. Bonus, nah bonus juga sama, di inputan kan nggak ada nih. Berarti dia diperoleh dari hasil percabangan. Seperti itu ya. Nah, jenis di situ, jenis juga sama. Jenis di inputan kan nggak ada. Nanti diperoleh dari mana? Dari hasil percabangan, jenis dan harga. Nah, nanti setelah muncul hasilnya sesuai dengan inputan, total item ini diperoleh dari mana? Dari total, misalkan ada datanya 2, berarti total item 2. Seperti itu. Total keseluruhan ini hasil dari total bayar secara keseluruhan. Nah, yang harus kita lakukan apa sih kalau kita sudah merancang mockup-nya seperti ini? Nah, yang pertama, kita melakukan analisa variabel dan tipe data yang digunakan. Nah, ini hukumnya wajib ya, menganalisa variabel. Berapa banyak sih variabel yang dipakai? Karena kalau kita salah menentukan variabel, maka nanti inputan sama outputnya juga pasti tidak sesuai dengan mockup-nya. Seperti itu. Kalau kita sudah tahu variabel apa saja yang digunakan, kita harus menentukan juga tipe data dari variabel tersebut. Masing-masing tipe datanya apa saja. Gitu. Nah, coba di sini ada yang tahu nggak ya variabel yang digunakan?
pada mockup ini ada berapa? Ada yang mau jawab nggak? Ada berapa, Lek? Ada 8 ya, Bu? Bukti jawab 8. Yang lain? Apakah satu suara sama Bukti? Iya 8, Bu. 8. Alex juga 8. Satu suara, Bu. Karim apa Rim? Satu suara, Bu, 8. Sama 8 ya. Oke, bisa disebutkan nggak variabelnya apa saja? Jenis, harga, jumlah beli, total bayar, bonus, total item, total keseluruhan. Lex. Ya, Bu. Kasir, Lek. Tadi Satu kayaknya lagi, Lek. Satu lagi. Jenis, harga, jumlah beli, total bayar, bonus, total item, total keseluruhan, sama kasir, Bu. kasir. Oke. Ada yang mau melengkapi jawabannya Alex? Masih belum lengkap. Bu, hilang share screen-nya. Apa? Share screen-nya hilang. Netbin-nya hilang. Share screen-nya hilang, Bu. Oh, ini udah muncul belum? Udah, Bu. Udah, Bu. Lain, Bu, sama masukkan jumlah data. Nah ya, terus apa lagi, Bekti? Bentar, Bu. Array. Sama pilihan, Bu. Si pilihan. Pilihan ya betul. Jumlah beli. Jumlah beli betul. Variabel I, Bu. Ya, betul Lex, variabel I. Nah, itu ya. Jadi variabelnya yang kita analisa, berarti kalian sudah bagus, sudah bisa menganalisa variabel-variabel yang dibutuhkan apa saja. Ya udah lengkap tuh. Tadi jawabannya Bekti sama Alex sudah dikombinasi ya, sudah dilengkapi. Nah itu, terus sekarang kalau udah variabel, selanjutnya tipe data. Nah tipe datanya kalian harus menentukan cocok nggak atau sesuai nggak tipe datanya sama variabelnya. Sama-sama. Dan ini. Bu. Ya. Hilang lagi share screen-nya. Udah muncul belum? Udah, Bu. Udah, Bu. Udah ya. Oke. Nah, sekarang tipe datanya. Oh, hilang lagi, Bu. Maaf. Oh, hilang. Iya, Bu. Bentar. Nah, Oke, Bu, sudah. Tipe datanya apa saja? Integer, string. Nah, dari kita telusuri dari nama kasir nih. Dari nama kasir tipe datanya apa? String. String, Bu. String, Bu. Oke, lanjut. Jumlah data integer. Ya. Pilihan integer. Pilihan integer boleh, string boleh. String boleh. Iya.
ya dia fleksibel. Nanti tinggal kita sesuaikan IPA ya. itu apa namanya penggunaan kutip atau tidaknya. Kalau misalkan nanti dia kita deklarasikan sebagai apa string, maka kita wajib memberikan tanda petik pada saat di percabangannya. Tapi kalau kita deklarasikan dia sebagai apa namanya integer, angka gitu ya, maka kita tidak perlu menambahkan tanda petik pada saat nanti di percabangan. Terus lanjut lagi. Jumlah beli, Bu. Jumlah beli, Bu. Integer, Bu. Ya, integer. Data ke satu ya. Data ketampil. Boleh ketampilnya, boleh. Berarti apa kalau ketampilnya tuh? Butuh variabel apa di tampilan? Di mockup tampilnya? String bukan, Bu? String. Data tampil string ya. Iya. Ya. Itu untuk apa tadi? Yang variabel apa? Kasir kah atau yang variabel jenis? Jumlah beli bukan, Bu ya? Kalau string Kasir, jumlah Bu, beli kasir. nggak bisa. Integer harusnya, Bu ya? Ya. Kasir ya betul. Hilang lagi, Bu. Ulang lagi. Iya, hilang lagi, Bu. Nah, udah ada lagi, Bu. Data dan Harga. Pokoknya yang angka-angka pakai mesin. seperti harga, jumlah beli, total bayar. Nah, itu deklarasinya pasti berdasarkan integer ya. Nah, yang seperti huruf-huruf tidak ada proses tambah kali bagi, berarti itu nanti bertipe data string seperti bonus, nama kasir, jenis. Nah, itu string. Nah, terus langkah selanjutnya kalau kita udah bisa menentukan tipe data dan juga variabel, yang kita analisa adalah variabel yang tergolong ke dalam array. Bu, maaf, Bu. Sebelumnya, Bu. Suaranya kecil, Bu. Oh, kecil. Ojan, mic-nya. Ya, Bu. Ojan. Ojan, ini kurang mic-nya dong. Iya. Nah, kalau kita sudah menentukan variabel dan tipe datanya, langkah berikutnya kita harus menentukan variabel tersebut sebagai array atau bukan, gitu. Caranya gimana? Menentukan dia sebagai array atau bukan? Caranya mudah banget. Kita tinggal lihat di mana ada data yang berulang, maka variabel tersebut sudah pasti sebagai array. Caranya seperti itu. Data yang berulang dari sisi apa? Dari sisi input dan juga dari sisi outputnya. Nah, maka dia sebagai array variabelnya. Data yang tidak berulang, maka dia variabel biasa. Tidak perlu kita deklarasikan sebagai variabel bertipe array. Seperti itu. Nah, dari sini nih, data yang berulang. Nama kasir berulang tidak? Tidak. Tidak, Nah, Bu. berarti dia bukan array. Tidak. Masukkan jumlah data berulang tidak? Tidak. 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 Ya, Bu. Nah, masukinnya cuma satu kali Iya, kan? Bu. Data Iya, Bu. ke. Iya, Bu. Data ke itu sebagai indeks. Karena array itu kan membaca indeks, maka nanti indeksnya itu yang akan dibaca. Data ke ini sebagai i-nya ya, atau pencacahnya gitu. Nah, ini dia tidak berulang karena dia sebagai indeksnya. Variabel biasa nih data ke. Lanjut data ke atau i ya. Pilihan di situ bertipe array atau bukan? Array, Bu. Dia berulang, Bu. Array. Ya, karena Array. kita nginput juga beberapa kali sesuai dengan jumlah data. Jumlah beli? Array, Bu. Array, betul. Ya, jadi Array. pilihan jumlah beli array. Nah, kan di input sudah ada nama kasir, di output ada nama kasir. Perlu dideklarasikan lagi atau tidak? Ini tidak perlu. Tidak, betul, tidak perlu karena maknanya sama. Ya, sama.
Sama saja maknanya, sama-sama nama kasir. Makanya cukup deklarasikan sekali saja. Terus no ini nanti menampilkan data ke ya nomor 1 dan seterusnya. Berarti tidak perlu kita deklarasikan lagi. Jenis. Nah, jenis ini diperoleh dari percabangan. Kalau 1 berarti dia nanti madu hutan gitu jenisnya. Kalau 2 berarti jenisnya nanti teh hijau. Nah, jenis ini sebagai tipe data array. Karena dia akan berulang. Harga juga sama array, jumlah beli array, total bayar array, bonus array. Selanjutnya, total item sama total keseluruhan array atau bukan? Bukan. Bukan. Tidak, Bu. Wah, mantap banget ya kelas ini. Pada pinter-pinter deh. Bu Fe nggak capek-capek kalau ngejelasin mah. Kelas ini ya. Masih, Bu. Ya, Amin, Bu. kita lanjut ke percabangan yang digunakan. Nah, untuk menentukan percabangan yang digunakan, kita bisa melihat ketentuan soalnya dulu. Gitu ya. Nah, ketentuan soalnya itu ada di sini, di halaman berikutnya. Seperti itu. Di sini ada percabangan. Kita bisa menggunakan if else sebenarnya ya. If else atau menggunakan Swiss case sih sebenarnya. Ini bisa kita gunakan salah satunya. Kalian lebih familiar sama Swiss case atau sama if. Nah, ini bisa. Jadi kalau bentuknya di sini integer, kita bisa pilihan misalkan tipenya integer, tipe datanya kita bisa pakai Swiss case. Ini ya, pilihan. Jadi kalau untuk Swiss case dia tidak bisa bertipe string ya kalau Swiss case itu. Jadi harus bertipe data in. Agak terbatas penggunaannya. Nah, lanjut, mana yang menjadi kondisi percabangannya? Nah, kita flashback lagi nih materi percabangan. Kita harus dapat mengidentifikasi mana si kondisi dan mana si statement gitu. Kalau dari ketentuan di sini yang menjadi kondisi yang mana? Jika jumlah beli lebih dari 10. Lebih dari sama dengan 10. Ya, lebih dari 10 betul itu kondisi ya. Statementnya? Dapatkan bonus, Bu. Dapat Ya, gratisan. betul. Oke, ya betul ya. Nah, di sini ada kondisi untuk memperoleh bonus sama ada kondisi untuk menentukan jenis dan harga. Kalau untuk yang table ini kondisinya ada berapa? 3, Bu. 4, Bu. 3, Bu. Kondisinya Bisa 3, Bu. bisa 4, bisa 3. Iya, betul. Tergantung kita mau kasih kondisi kode salah gitu ya. Bisa. Atau kita mau else-nya itu di 3 juga bisa. Oke ya, jadi yang menjadi statement, yang menjadi kondisi adalah pilihan, yang menjadi statement adalah jenis dan harga. Enggak, Bu. Ya, ada 2 statement. Oke. Itu ya. Oke, total bayar didapat dari jumlah beli dikali harga, total item, total keseluruhan. Sebenarnya bukan total keseluruhan jumlah beli nih Bu Feralat, total keseluruhan jumlah data. Kalau jumlah beli nanti jadi banyak banget ya. Jumlah data aja lah ya, biar nanti yang di summary I-nya saja yang di summary. Kayak kita belanja di Indomaret kan, misalnya kita belanja 10 barang gitu ya. Berarti total item 10 gitu. Walaupun misalkan di barang yang pertama kita beli misalkan 2 pieces gitu ya. Barang kedua kita beli misalkan 3 pieces. Nah, tapi di sini adalah total keseluruhan jumlah item. Ini diralat. Total keseluruhan didapat dari keseluruhan total bayar. Oke, nah. Jadi dari mockup yang di awal, selanjutnya dari tahapan menganalisanya, selanjutnya sampai ketentuan programnya, sampai sini jelas nggak maksudnya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas ya. Jelas, Bu. Jadi kalau udah jelas, Jelas, Bu. nah, jadi kita sekarang masuk ke programnya, kita transformasikan atau kita
tuangkan ya ke dalam programnya seperti apa. Kalau udah lihat program segambreng gini sebenarnya males juga sih. Tapi intinya ya, kalau kalian sudah dapat menentukan di awal tadi ini ya, sebenarnya tidak akan kesulitan untuk mentransformasikan ke dalam program codingnya. Mungkin yang menjadi penekanan ya, di pertemuan ini sama yang kemarin itu, kalau pertemuan kemarin kalian masih ingat nggak inputannya itu pakai apa? Scanner bukan? Iya, Bu. Scanner, Bu. Ya. Bu. Iya, scanner. Nah, sekarang ada perbedaan inputan menggunakan scanner dan buffer reader. Sebenarnya tujuannya sama, cuman kayak if sama Swiss case gitu. Mereka sama-sama punya tujuan yang sama, tetapi ada perbedaan di beberapa penerapan. Contoh, kalau inputan scanner kekurangannya itu inputan yang dimasukkan melalui keyboard tidak dapat menampung atau tidak dapat menangkap adanya blank atau spasi kosong. Nah, itu kelemahan dari scanner. Ya, dia hanya bisa menampung seperti inputan yang nggak boleh pakai spasi. Berarti misalkan kayak NIM itu tidak ada spasinya, ya kan? NIM kita input tidak pakai spasi kan? Terus apa lagi yang nggak pakai spasi kira-kira? Contoh-contoh inputan yang nggak pakai spasi. Nomor absen, Bu. Nomor absen, ya nggak mungkin pakai spasi absen. Nomor handphone, Bu. Nomor handphone. Nah, jadi inputan yang kondisinya tidak mengandung spasi itu bisa di cover oleh si scanner. Tapi kalau gimana kasusnya inputannya itu mengandung spasi, misal kayak nama orang, ya enggak, nama orang pasti ada spasinya dong. Ya, Bu, pasti, Bu. Atau nama jalan atau alamat seperti itu dah, ya pasti ada spasinya. Nah, itu si scanner tidak bisa mengakomodir. Nah, tugasnya siapa yang mengakomodir inputan tersebut? Tugasnya buffer reader. Gitu. Sampai situ dulu udah tahu belum ininya? Bedanya scanner sama buffer reader. Oh, Bu. Oke, lanjut. Gimana codingannya kalau kita mau pakai buffer reader? Nah, kita lihat ya di baris ke 12 nih, di line 12. Nah, ada bedanya kalau untuk buffer reader. Jadi kalau untuk buffer reader ada tambahan throws IO exception. Nah, jadi harus ada tambahan ini di main class-nya. Sama yang diimport ya, Bu? Iya, sama yang diimport betul nih. Udah jeli tuh ya matanya. Udah belum dibahas. Tapi matanya udah mengarah ke coding baris ke-6. Nah, ini adalah library-nya. Jadi kita harus panggil juga library-nya ya untuk mengidentifikasikan si buffer reader ini. Gitu ya. Input stream reader, ya ini nama kelasnya, input stream reader. Kemudian kita bikin nama objek baru, misalkan scan sama dengan new input stream reader system.in. Nah, ini untuk mendeklarasikan objek si input stream reader-nya dulu. Belum selesai sampai situ ya, harus dideklarasikan lagi kelas buffer reader. Nah, ini kita bisa buat namanya itu inputan atau apapun bebas, sama dengan new, panggil nama kelasnya itu buffer reader. Scan dipanggilnya di sini. Jadi untuk nama objeknya bisa apapun. Nah, itu untuk buffer reader. Jadi agak panjang dikit lah ya, tapi dia dapat mengakomodir kebutuhan-kebutuhan kita tadi. Lanjut ya. Setelah kita deklarasikan objek untuk inputannya, langkah berikutnya adalah kita mendeklarasikan variabel-variabel dan tipe data yang kita butuhkan tadi itu di awal. Udah semua masuk, ya kan? Di sini, karena untuk mengkalkulasi atau membuat total keseluruhan dari
total item, di sini kita bikin nilai awalnya 0 dulu. Kenapa? Karena supaya nanti kalau kita loop berulang kali, dia tidak merubah totalnya atau tidak merubah hasilnya. Makanya kita kasih nilai awalnya itu 0. Sama total keseluruhan juga, Buffet kasih nilai awal 0. Jadi untuk mengunci perulangan, supaya tidak berubah nanti totalnya. Ya, karena kalau kita bikin 0, yang terjadi adalah, misalkan total belanja di running pertama adalah 100.000. Kita running lagi total belanja, kita running lagi yang kedua, misal total belanjanya 50.000. Maka nanti dia hasilnya akan tidak sesuai, hasilnya akan ngaco gitu ya. Kita kasih nilai awal 0. Terus, nah ini adalah deklarasi variabel array-nya. Kita tadi udah tahu tuh mana yang berulang, maka kita deklarasikan array. Ciri-ciri dari deklarasi array gampang aja, tinggal kita kasih array kosong setelah variabel. Setelah tipe data, ini namanya array kosong. Panggil variabelnya sama dengan new, panggil tipe datanya siku 10. Ini artinya dia indeksnya cuma sampai 10, berarti 0 sampai 9 gitu ya artinya. Indeks aja dalam B. Ya, ngikutin lah. B dari sekian ubah saja di sini indeks array-nya. Ya. Dan dia karena bertipe array maka ini harus sama. Jadi tidak ada yang 10, ada yang 5 gitu ya dan sebagainya. Pasti di sini tetap gitu, sama. Semuanya sama-sama 10. Nah, ini adalah deklarasi untuk array kosongnya. Lanjut. Kita masuk ke tampilan input nih ya. Ini deklarasi variabel udah beres. Lanjut ke tampilan input, shout. Lanjut ke, nah, perbedaan scanner sama buffer reader. Kalau scanner kan kemarin .next gitu, .next in Next gitu kan line. ya. Next Iya, line. Bu. Nah, kalau si buffer reader itu .read line gitu. Ini untuk yang bertipe string. Oke, nanti kalau tipe datanya angka-angkaan ya, di buffer reader itu harus bahasanya apa ya? Di-convert atau konversi. Nah, karena jumlah data itu tipe datanya integer, J ini jumlah data ya. Nah, sama buffer reader ini semua dikenal tuh string sebenarnya. Sebenarnya si buffer reader itu nggak kenal tipe data integer. Dia hanya mengenal semua inputan yang kita input melalui keyboard, baik itu yang kita input huruf kah, atau yang kita input itu angka kah, tapi dia hanya mengenal bertipe string. Oleh sebab itu di buffer reader harus dikonversi. Integer titik parse in. Nah, baru dia akan mengenali tuh kalau yang kita inputin itu angka. Gitu ya. Inputan .read line. Sampai sini jelas nggak? Bu, Kalau double, Bu. saya Ya. tadi malam nyobain untuk array-nya, Bu. Tapi ada error, Bu. Di Kenapa situ tuh errornya? Tidak ada main class. Oh, berarti ini dong, kalau tidak ada main class, nggak ada deklarasi public static void main string arts ini dong. Ada nggak ya? Kalau dia errornya, message-nya nggak ada main class, berarti belum dideklarasikan ini public static void main-nya. Oh, di sini ya, Bu. Iya, gitu. Oke, Bu. Jadi ada kelas, ada main kelasnya. Lanjut ya, sampai sini mudah-mudahan clear ya. Yang reader ini dia kan nggak mengenal tipe data lain selain string. Oleh sebab itu tipe data angka wajib dikonversi. Nanti kalau tipe datanya misalkan double, berarti double.parse double seperti itu ya. Iya, Bu. Ya, jadi disesuaikan aja. Atau float atau apalagi sih biasanya yang short, kan banyak tuh tipe datanya. Nah, lanjut. Nama kasir ini sampai dengan masukkan jumlah data dia pasti di luar perulangan karena dia hanya diinput sekali. Nah, yang di dalam perulangan berarti
Ya, yang di dalam perulangan berarti wajib di dalam yang dalam ya. Yang mau berulang berarti wajib di dalam for. Nah, deklarasikan perulangannya, kemudian indeks pertama dimulai dari 1. Ya, kenapa dari 1? Ya, biasanya kan data memang dari 1 gitu, tidak dari 0. Walaupun sebenarnya si array itu menyimpannya di indeks ke 0 gitu ya, tapi kita bisa ubah indeks ke 1. Apakah 1 kurang dari J? Jika iya, ya, maka dia akan mengulang data. Oke, lanjut. Nah, di dalam for ini berisi statement-statement yang akan berulang. Oke, data ke panggil indeks I, kemudian di sini shout print pilih mau 1, 2 atau 3. Nah, di sini karena pilihan ini Buffet deklarasikannya sebagai in, ya, tidak string, maka di sini Buffet konversi, ya. Ingat, kalau dia array pasti ada indeksnya ini dipanggil. Ya. Pilihan I sama dengan integer.parseIn. Ini wajib hukumnya mengkonversi kalau pakai buffer reader. Inputan.readLine. Sama jumlah beli I karena dia di dalam array. Integer, nah ini konversi juga. Nah, sampai inputan ada pertanyaan nggak? Ada. Ini for-nya belum ditutup ya. Belum ditutup nih karena belum selesai. Ya, silakan yang mau tanya. Iya, Bu. Bu, itu kan kalau pakai buffer reader dia udah dikonversi dari integer ke string. Berarti inputan yang kita masukkan itu tipe datanya string dong, Bu? Iya, sebenarnya secara nggak langsung dia ngebacanya string, makanya kita deklarasikan dulu tipe datanya itu langsung integer nih yang di awal. Dia padahal string tapi bisa konversi aritmatikanya masih bisa jalan, Bu? Bisa. Kan udah dikonversi, pasti nanti bisa jalan untuk proses aritmatikanya. Gitu. Oke, Bu, makasih, Bu. Ya, Lex, dengan adanya ini integer.parseIn, maka nanti secara compiler akan mengerti bahwa harus dirubah loh gitu. Rubah loh string ini untuk bisa ditambah, kali, kurang, dan bagi. Oke, lanjut ya. Nanti kalau ada yang nggak paham, nggak apa-apa dipotong aja. Kayak Alex tadi nanya, nggak apa-apa, tanya aja. Lanjut. Nah, sekarang kita ke percabangan. Percabangan juga masih di dalam for ya. Kenapa masih di dalam for? Karena kan array-nya itu atau apa ya? Input sama outputnya itu memang masih di dalam for, makanya ini belum selesai gitu ya. Jadi percabangan harus di dalam. Nanti tidak dikenali kalau dia di luar for gitu. Kalau mau pakai if berarti if kondisi sama dengan 1. Nah, ini karena Buffet tipe datanya integer berarti Buffet nggak pakai kutip 1 nih. Nanti kalau yang mau coba-coba mau diganti-ganti mau bertipe data string, nah tambahin aja petik 1, petik 2 gitu ya. Petik 2 di antara 1 ini. Di sini. Nah, ini kondisi pertama, 1, dia punya statement jenis sama harga. Nah, kita masukkan statementnya. Kita masuk ke kondisi kedua. Ini untuk kondisi kedua adalah 2. Ini statementnya. Kondisi terakhir atau kondisi ketiga ini statement. Udah selesai untuk mencari jenis dan harga. Sekarang untuk mencari bonus gimana? Nah, kita gunakan if lagi. Sesuai dengan ketentuan soalnya. Kalau jumlah belinya di atas sama dengan 10, maka bonusnya kita deklarasikan, selain itu tidak dapat ya statementnya. Terus mencari total bayar. Nah, mencari total bayar dari mana? Dari jumlah beli dikali harga. Ini masih di dalam array dan di dalam for. Baru selesai nih penutup perulangannya. Di sini. Baru selesai. Baru kita masuk ke output. Keluaran. Ya, keluarannya
tampilkan nama kasir karena tidak berulang berarti ini di luar perulangan atau di luar for. Nah, karena outputnya berulang maka deklarasi Nah, ini tahu nih. for-nya Oh, for tapi kita buat gitu ya, deklarasi for-nya kita buat Itu buat di sini. iya printnya. I sama dengan 1, I akan berulang sebanyak J ya. Di sini Buffet pakai print F, pakai format Kan format persen D untuk integer, persen S untuk string, integer, string ya. Nah, di sini tinggal kita panggil variabel-variabel yang kita akan tampilkan beserta array-nya. Ini kita sertakan. Go player. Untuk mencari total item, TI sama dengan TI ditambah I. Gitu ya. Jadi bukan total item jumlah beli, tapi total item dari banyaknya data aja. Total keseluruhan TK sama dengan TK ditambah total bayar I. Nah, ini juga harus dalam perulangan, karena kita ingin ngeloop total keseluruhannya ya. Nanti pada saat ditampilkan, dia di luar perulangan. Rumusnya di dalam perulangan, tetapi pada saat kita tampilkan, itu di luar perulangan. Ini penutup perulangannya. Nah, ini untuk menampilkan total item sama menampilkan total keseluruhan. Oke. Nah, ini adalah penutup main class. Ini adalah penutup kelasnya. Selesai. Kita coba jalankan ya. Kalian udah ada yang coba belum? Belum, Bu. Belum ya? Belum, Bu. Ini tampil nggak NetBeans-nya? Belum, Bu. Belum tampil, Bu. Oh, Dipa udah coba Dipa. Kok di running? Kan ini pakai akun lo, pas tanya udah ada yang nyoba. Terus gue bilang ke Dani, bilangnya tadi udah, Bu, kan. Oke, ini udah tampil ya. Sudah, Bu. Oh ya. Keren, Bu. Nah, kita tinggal run. Oh iya, gimana caranya? Nah, nama kaset tinggal diinput aja. Jumlah data 2. Kita pilih yang kedua. Kita belinya misalkan 2. 3. Kita bisa belinya 10 ya. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Total item 3. Total item harusnya 2 dong ya, bukan 3. Mana sih dosen? Nanti dia direvisi nih listingnya. Total itemnya salah. Udah. Harusnya ini dari J, bukan dari I. Dari J ya. Oh, Oke, revisi ya. Total item itu sama dengan J harusnya. Kan jumlah datanya. Total item itu dari J. Gak usah gitu-gitu juga sih. Total item itu sama dengan J. TI sama dengan J. Angin. Saran lagi ya. Total itemnya tadi ngaco, nggak sesuai. Tadi dibikin Alek. Oh, elah di bawah. Empat. Malah 4, Bu. Tunggu. 4. Bentar. Di sini aja kita langsung masukkan ya, TI sama dengan J. Bukan. Total item. Total item sama dengan jumlah data. Karena kita mau kan di sini total itemnya 2 ya harusnya. Karena kalau berulang dia jadi nanti malah makin berulang. Oke. Harusnya total item sama dengan J. Coba ya, kita run lagi. Lawa ke zaman dulu. Gila. Satu, 3, 10.
Tiga. Itemnya dua. 2 kan ya. Ya udah sesuai ya sama yang kita mau. Kenapa? Nah ini udah sesuai, berarti nanti direvisi listingnya. Nanya tadi. Kalau item berarti sama dengan jumlah beli ya, Bu? Iya. Jumlah data maksudnya. Data, iya jumlah data. Kecuali kita mau total item ini jumlah beli, ya boleh aja sih. Berarti nanti di sininya jadi JB, TI dengan TI ditambah JB. TI sama dengan TI. Jadi dia di luar perulangan ya, Bu? Iya. Ya. Misalkan total keseluruhan jumlah beli ya. Pengen dijelasin. Bu, itu kalau nggak pakai persen D itu bisa nggak sih, Bu? Kalau mau pakai persen F bisa dong. Nggak bisa kalau mau pakai persen F, tapi kalau mau pakai Printland biasa bisa. Iya, maksud saya gitu, Bu. Bisa. Saya masih kurang paham kalau persen-persen gitu, Bu. Kalau Bu Fe lebih suka kayak gini karena cukup satu baris jadi nggak panjang gitu ke bawah. Nah, misalkan kayak gini ya, kita lihat hasilnya apa. Di sini Bu Fe kasih komentar dulu ya, si TI yang J-nya ini. Jadi kita mau mendapatkan total keseluruhan dari jumlah beli, oke? Sekarang dua, satu, 3. Berarti kalau nggak pakai format tinggal panggil itunya doang. Nah, 11 kan. Jadi 1 ditambah 10 nih. Jadi 11. Itu. Tergantung kita maunya apa yang kita buat. Oke, bisa dipahami? Ya, Bu. Oke, yang lain silakan ditanyakan ya. Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Oke, silakan ditanyakan kalau ada yang kurang jelas dari penjelasan yang barusan. Bu, kalau bikin format itu berarti Iya, Printland biasa. Kayak tadi siapa sih yang nanya, Alex ya? Iya, Bu. Ya, kalau kalian nggak mau pakai persen-persenan, ini kan namanya formatting ya, formatting. Sama di Python di Python ada formatting di mana? Di Borland ada formatting. Nah, Lupa, Bu. I++ apa ya, Bu ya? C++ iya, Borland. I++ maksudnya I++. I plus plus. Oh, Oh, iya, ini. Bu. Iya, Bu. Ini artinya kan kita kasih nilai awal indeksnya itu 1, berarti dimulai dari 1 nih, dari sini nih. Ini 1, gitu ya. Atau ini nih 1, dimulai startnya tuh. Start perulangan dimulai dari 1. Nah, terus di sini ada artinya validasi. Apakah 1 kurang dari J? J-nya misalkan kita isi 2, ya kan? Tadi ya. Apakah 1 kurang dari 2 true atau false? True ya? Ya, True, Bu. Bu. True, ya. Apakah 1 kurang dari 2? True, benar. Nah, selama nilai dia benar, maka 1 ditambah 1. Ini artinya. Itu kalau I plus 1 berarti bisa juga ya, Bu? I Apa plus nggak bisa? 1, nggak bisa. Nggak bisa ya? Iya. Harus Plus I++. 1. Kalau Iya. seingat saya di Python dia I plus 1 kayaknya, Bu. Kayaknya sih bisa deh, lupa-lupa ingat Bu Fe juga. Tapi memang di mana? Java. Bukan. Python. Bukan di perulangan yang apa sih namanya ya? Kalau ini tuh namanya adalah tunggu Bu Fe ingat-ingat.
pencacah Oh, pencacah. ya, atau counternya. Gitu. Memang penulisannya seperti ini, bisa seperti ini plus atau bisa I+1 ya. Atau kayaknya sih bisa deh waktu Buffet belajar di Python sih bisa, cuman di Python, di C++, cuma kalau di Python lupa inget deh. Nanti coba aja di kulik-kulik ya, dikulik-kulik bisa. Iya, Bu. Dikulik. Atau plus i gitu ya. Sepertinya bisa juga. Jadi banyak. Iya, Bu. Kayak di yang pertemuan 4 kemarin kayaknya ada yang I++, ada yang plus I, Bu. Iya, bisa. Itu perbedaannya apa sama aja ya, Bu? Sama aja. Sama aja, dia akan menjumlahkan dengan 1. Hah? Jadi akan ditambah dengan 1. Nilai si indeks ditambah dengan 1. Tingkat gitu. Jadi 1 ditambah 1, 2. Nanti nilai awal I sekarang 2. Apakah 2 kurang dari J? J-nya yang kita input 2 nih. Karena ada sama dengan berarti dia masih benar kan? True. Tidak lebih kecil atau tidak lebih besar gitu ya. True. Nah, berarti 2 ditambah 1. Saat 2 ditambah 1 kan nilai awalnya sudah 3 nih I-nya. Apakah 3 kurang dari 2? False. 3 lebih besar dari 2. Maka stop perulangannya. Jadi kayak gitu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Bu, mau nanya, Bu. Ya. Apa di? Itu maksudnya total keseluruhan RP titik terus plus TK itu apa, Bu? TK-nya itu apa, Bu? Oh, ini deklarasi total keseluruhan nih di atas. Variabelnya. Untuk mendapatkan ini. Jadi untuk menampung yang di sini. Yang mana? Yang di-share sekarang apa sih? NetBeans ya? Iya, Bu. Oh iya, sorry. Ini nih, untuk mendapatkan ini, mana sih total keseluruhan? Nih. Ini nih. TK. Buffet berikan variabel namanya TK. Untuk menampung ini. Oh, alah. Enggak, saya bingung, Bu. Terus kalau yang NK itu apa, Bu? NK nama kasir. Untuk menampung ini. Nama kasir. Oh, disingkat gitu sama Ibu. Iya, biar nggak panjang-panjang Odi ya. Oh, alah. Saya bingung, Bu, tadi, Bu. Abdi ngantuk tuh, Bu. Ya, Abdi disingkat AO, jadinya tuh AO. Abdi oke ya, AO. Yang lain? Kayaknya itu Abdi. Nggak apa-apa, tanya aja. Daripada nanti bingung ya kan, pas udah selesai perkuliahan bingung. Bingungnya malah belakangan. Nggak apa-apa, bingungnya sekarang aja. Bu mau nanya, Bu. Itu kan ada garis-garis ya, Bu ya, garis-garis. Nah, itu kan kalau di Python kan bisa dikali terus sama dengan garis-garis. Satu garis dikali misalnya 20 garis. Jadi 20 garis hasilnya di Java ini. Bisa deh. Bisa. Nggak bisa, Bu. Bisa deh kayaknya. Out print. Kemarin kayak Bisa nggak ya? Yang tugas. Belum nyoba sih, Buffet juga. Tapi kayaknya sih harusnya bisa. Supaya nggak ribet gitu, Bu, panjang. Iya, betul-betul. Iya, betul-betul. Kayaknya sih harusnya bisa dong, karena kan ini sama ya, intinya kita belum masuk ke yang lain-lain, baru prosedural. Sepertinya harusnya sih bisa. Saya juga belum coba gitu, Dip. Coba, Bu, kemarin yang mini project, Bu. Supaya nggak panjang kan, saya nggak bisa, Bu, error. Tanda seru. Mungkin yang lain ada yang udah dapat ngulik-ngulik belum? Kayak Dipa tuh udah ngulik-ngulik apa namanya garisnya biar sekali. Nggak ribet kan, panjangnya sama. Apa katanya? Gue juga belum coba, nanti kalau ada yang udah berhasil kasih tahu ya. Numpang nama. Adan, kayaknya Lo nih. Awas lu ya. Kok. Udah. Kita mau lanjut gimana? Udah jam 9. Terserah Ibu, Bu. Lanjut gak, Pak?
Sampai jam Oh 9 lanjut. aja, Bu. Oke. Saya mau Berarti terawih. satu lagi ya, satu kasus lagi ya. Ya Bu. Oke, satu kasus lagi. Kita ke halaman berikutnya. Apa? Kita itu. Lu ini lagi Bu sih. Boleh saya coba di running nggak begitu? Gua mau apa lagi? Enggak itu di sini. Pipa itu. Serius nggak apa-apa. Terpipa nih Pak. Bu saya udah nyoba Bu, saya mau coba running Bu, boleh Bu? Nah, jadi kan nanti kalau kalian bikin project, kalian kan nanti bikin project tuh berkelompok tuh, ya kan? Nah, nanti dibagi-bagi sama teman. Yang bikin mock-up-nya siapa? Terus yang bikin ketentuan program tuh kayak tadi tuh kayak yang Bu Fe buat tuh, yang percabangannya seperti apa, terus jalannya program seperti apa gitu ya. Bisa pakai flowchart atau bisa pakai pseudocode. Kayak tadi Bu Fe kan pakai pseudocode, udah pakai flowchart. Nanti dibagi-bagi sama teman kalian, job desk-nya ngapain aja. Gitu. Terus yang bagian ngodingnya juga nanti dibagi-bagi. Gitu ya. Pokoknya yang penting semua member harus ada apa? Harus ada kerjaannya. Gitu. Nanti yang bikin apa tuh namanya? Ini kan nggak tahu nih kita mau Zoom atau mau video ya penilaiannya, masih belum boleh putuskan nih penilaian final projectnya. Zoom kayaknya sih lumayan banyak ya, kalau Zoom satu hari kita kan kelompoknya juga banyak ya. Nanti deh dipikirin lagi sambil menunggu inian Ilham. Itu kemarin temanya apa sih? Topiknya YouTube, Bu. Lupa. Iya, makanya Bu Fe belum tentuin nih mau kalian bikin video terus diupload di YouTube atau di G Drive atau apa namanya Google Meet. Belum ketok palu. Tadi siapa yang nanya ya? Saya, Bu. Oh ya, kenapa Lek? Itu kemarin tema programnya apa sih, Bu? Saya lupa, Bu. Bebas kan, tapi nggak boleh sama. Mau ditentuin? Tentuin, guys. Gak usah kayaknya, Bu. Yang kemarin mini Bebas aja Bu, bebas aja Bu. Bebas. Ya udah. Jangan ditentuin Bu, kasihan Abdi. Apa-apa, Bu, bebas, Bu. Saya mau. Gua lagi bayar. Ya udah kalau bebas. Oh, yang ya mini udah. project itu atau gimana, Bu? Yang kemarin itu? Oh, yang kemarin. Oh, kalau kemarin memang Bu Fe selalu bikin bebas. Jadi kalian Bu Fe kasih apa tuh kebebasan untuk membuat di kasus sendiri. Kenapa? Karena biar belajar untuk nanti final projectnya. Nah, dari mini project yang individu itu, kalian kan harus bisa menentukan variabel dan apa aja, terus tampilan mockupnya seperti apa. Nah, jadi sengaja Bu Fe nggak bikin soal terus jawab gitu soalnya. Jadi sengaja biar imajinasi kalian sendiri gitu, kreativitas kalian sendiri dalam membuat mockup dan menginterpretasikannya ke dalam sebuah coding. Oh, gitu ya, Bu. Kita lanjut ke halaman berikutnya atau ke kasus berikutnya deh. Nah, kalau tadi kan percabangannya itu percabangan if else ya, jadi bukan nested. Nah, kalau yang soal berikutnya ini percabangan nested. Jadi kalau nested kita udah tahu tuh ada if dalam dan ada if luar. Nah, kalau yang kasus pertama percabangannya hanya majemuk aja if-nya. Nah, di sini ada mockup inputan sama ada mockup outputnya. Seperti biasa, kalau kita sudah ngelihat mockup, berarti yang harus kita lakukan ngapain? Proses, Bu. Analisa variabel ya, Bu. Iya, betul. Flowchart, Bu, flowchart. Betul, menganalisa variabel. Ya. Jadi kalau misalkan kalian nih anggaplah kalian seorang programmer gitu ya. Ya, anggaplah.
Walaupun kalian sebenarnya kan jurusannya kan apa sih? Rekayasa ya? Rekayasa kan programmer kan ya? Jaringan, Bu. Teknologi informasi, Bu. Ke jaringan jadi. Ini jurusannya apa sih? Saking kebanyakan Teknologi informasi, Bu. Oh, teknologi informasi. Oke, anggaplah deh ceritanya kalian seorang programmer ya kan. Kalian dapat Project. dapat klien ya, dapat project dari klien kalian. Ya, ceritanya kliennya pengen dibikinin gini gitu kan. Iya. Kalian harus membayangkan kan seperti yang klien kalian mau. Kita nggak mungkin bikin program sesuka-suka kita gitu kan, pasti sesuai kebutuhan klien. Nah makanya kenapa yang harus pertama kali dirancang itu mock up sebelum ngoding yang segambreng itu gitu. Jadi kadang mahasiswa Tampilan. Nah jadi kenapa yang harus dirancang awal itu adalah mock up. Sama nih kalau kalian tugas akhir, ya diingat-ingat ya di semester 2 ini kata-kata dosen. Yang pertama kalian lakukan adalah membuat mock up-nya dulu. Gitu. Penting sekali sebenarnya ini ya. Tapi kadang suka udah keburu lupa kalau pas udah TA. Kalau udah tugas akhir itu udah semester akhir itu udah segala macam-macam deh ininya pikirannya ya. Jadi sampai tahapan-tahapan pembuatan programnya itu udah berantakan gitu. Gak sesuai dengan tahapan-tahapannya. Asal jadi gitu lah ya yang penting. Nah ini adalah mock up yang seolah-olah dibutuhkan oleh klien kita. Nah dari sini berarti kita mendiagnosa, kita menganalisa variabel dan juga tipe data. Oh itu udah hukumnya wajib fardu ain ya, pasti ada. Mau bahasa pemrogramannya A B C D, pasti yang namanya variabel dan tipe data itu ya sudah seperti apa ya, dua sejoli lah gitu. Dua sejoli pasti dia berduaan ya Bu. Berduaan dua sejoli Bu. Iya, dua sejoli deh pokoknya kayak gitu. Kalau sendirian gimana Bu? Itu mah lu di. Ya, apa sih? Sendirian tuh jomblo berarti lo di. Kalau sendirian kasihan amat itu. Ya Bu, siap di Bu. Error Bu, kayak di programnya dia Bu. Error. Lebak Bu. Cek lagi tipenya, titik komanya, akhir statement itu pasti titik koma, kurawal itu pasti sepasang gitu. Kayak sepatu aja sepasang, kurung buka kurung tutup pasti sepasang. Nah ya udah nih, udah di pandang-pandang kan ya mock up-nya. Udah Bu. Nah lanjut. Nanti bagian berikutnya kalau udah mock up-nya jadi berarti kita bikin alur program atau ketentuan programnya. Bisa pakai flowchart, bisa pakai pseudocode. Udah belajar belum? Flowchart sama pseudocode. Udah Bu. Udah istilah-istilahnya kan. Udah lupa. Pseudocode istilah-istilahnya. Udah lupa. Ya. Anggaplah kalian masih ingat flowchart gitu ya, sama aja kalau flowchart masih. Penggambaran alur programnya, simbol-simbol flowchart itu kalian pasti udah tahu. Kalau pseudocode itu pakai kata-kata sehari-hari. Istilah kan ya Bu ya? Bahasa perumpamaan ya Bu ya? Bukan. Istilah, Bu. Bahasa kalbu. Bahasa sederhana. Bahasa sehari kayak. Kamu tahu nggak kamu sering bikin mie rebus kan? Apa mie goreng? Ya Bu, sering Bu. Nah, di belakangnya ada cara membuatnya kan? Ya Bu. Ya, Step by step gitu Bu. Suka dibaca nggak? Jarang Bu. Ya udah cemplungin aja pokoknya kan. Nah, malah langsung dimakan Bu. Langsung dimakan. Mentah Bu. Mentah. Intinya pseudocode itu yaitu jadi kayak instruksi langkah-langkah alur sebuah program tapi menggunakan bahasa sehari-hari gitu loh.
Nah, kok jadi kepanjangan ya ke sedekah segala. Lanjut. Nah, ini di sini ada stepnya. Nah, stepnya itu berarti ada if dalam dan ada if luar. Nah, coba nih yang mana yang menjadi if dalam, yang mana menjadi if luar. Ada yang tahu nggak? Kode kursus sama kode level ya, Bu. Kode kursus itu if apa? If Luar, kode luar. kursus. Luar. If luar. Luar. Terus Kode level if dalam. Dalam. betul. Itu udah pintar-pintar ya. Lanjut kita ke programnya. Pakai buffer reader ya. Kita masih pakai buffer reader, jadi supaya amannya memang buffer reader sih. Yang untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti scanner tadi tuh ya, inputannya sangat-sangat terbatas, dia hanya bisa inputan yang tidak mengandung spasi. Lanjut di sini import dulu. Maaf Bu, suaranya kecil Bu. Oh kecil. Oke, udah besar. Udah, Bu. Ya udah. Nah di sini kita import dulu library untuk buffer readernya java.io.bintang. Oke, lanjut di sini di main class-nya untuk deklarasi buffer reader harus disebutkan terus IO exception-nya ya. Ya, Bu. Lanjut. Nah, ini deklarasi variabel. Nah, variabel yang kita butuhkan yang bukan array, i, j bertipe int, i untuk indeks, j ini untuk jumlah data yang akan kita masukkan, ditampungnya di j, bertipe indeks, bertipe integer. Aduh, kok bertipe indeks sih? Lanjut, variabel tanya. Variabel tanya ini untuk ini. Apa sih namanya nih? Mau input data lagi, nanti kan dijawab di sini ya. Bupe kasih variabel namanya tanya. Oke. Bertipe string. Sekarang kita deklarasikan si variabel array-nya yang berulang, baik yang di input, baik yang di output. Nah, semua masuk ke array. Samakan semua indeks array-nya 10 ya. Kap NP ini untuk nama pendaftar, HP untuk handphone, nomor handphone, KK untuk kode kursus, KL untuk kode level, NK untuk nama kursus, level untuk levelnya, nama levelnya, JP ini untuk jumlah pertemuannya, BK untuk biaya kursus. Nah tuh, takutnya ntar ada yang nanya nih ya, udah jelasin. Ya, Bu, ada, Bu. Bu, ini kan ya di input stream reader, dia kayaknya tabulasinya lebih keluar ya, Bu. Alex, apa? Yang di ini input stream reader itu kayaknya tabulasinya lebih keluar daripada deklarasi integer di bawahnya, Bu. Deklarasi variabel. Oh iya. Iya. Hah? Ini Berarti kan iya, Bu. Berarti kalau sama nggak bisa ya, Bu? Tabulasinya jadi satu tab gitu. Jadi satu baris maksudnya. Sama. Iya. Bisa. Nggak ada error. Nggak ada. Artinya nggak ada. Kita coba aja ya. Oke, Bu. Nanti kita coba. Lanjut, Bu. Oke, ini saya coba dulu deh. Sepertinya sih nggak ada aturannya ini. Kalau di yang ada tabulasi itu main tabulasi di mana ya? Kalau nggak salah tuh di CI deh. Ya, kalau nggak salah di CI deh, yang main tabulasi. Iya, bisa aja, Lex. Jadi kalau untuk di Java dia nggak ada tabulasi ya. Kalau nggak salah tuh yang ada main tabulasi itu di CI deh. Kalau nggak salah ya. Oh. Ingat itu ada tabulasi. Jadi nggak bisa sembarangan main rata gitu. Iya, Bu. Kalau nggak salah di CI.
Lanjut ya, kita ke ini nggak apa-apa bisa diratain ke input atau nggak rata juga bisa. Nah, sekarang kita masuk ke perintah berikutnya. Nah, perintah berikutnya ini buffet pakai do. Masih ingat nggak minggu lalu? Kan minggu lalu katanya ada yang kurang jelas tuh. Yang apa sih? Perulangan itu ya. Do while ya. Do while ya. Do while ini kan perulangan yang menjalankan perulangan dulu gitu. Nanti kondisinya baru di belakang. Menjalankan prosesnya dulu baru nanti kondisinya dijalankan di belakang atau di akhir. Gitu. Jadi kita deklarasikan do. Ini kenapa buffet pakai do? Karena untuk mengakomodir ini ya, mau input data lagi. Nah, ini sebenarnya. Tapi kalau kita nggak mau pakai input data lagi, kita bisa pakai seperti yang tadi fase 1 gitu. Kita pakai do gitu ya. Nah, ini karena buffet ada baratnya ada apa ya? Validasi ya. Validasi mau isi data lagi. Nah, berarti ini kita bisa menggunakan do untuk memecahkan solusi yang tadi. Do, lanjut. Nah, ini masuk ke prosesnya dulu. Proses di inputan ya. Nah, karena dia buffer reader berarti tadi hukumnya harus convert datanya masuk ke perulangan untuk inputan. Ya, mulai dari 1, apakah 1 kurang dari sama dengan J, maka jika iya dia akan melanjutkan terus perulangan dan berhenti nanti di J. Masukkan nama pendaftar ya. Saut nama pendaftar NP karena dia array berarti di sini diikutsertakan indeksnya. Variabel diikuti indeks, inputan .read line. Nomor handphone juga sama. Nah, lanjut ke kakak berarti kode kursus ya. Kode kursus masuk inputan, kode level masuk ke inputan. Lanjut ke percabangan nested-nya nih. Tadi inputan udah selesai, sekarang percabangan nested. Percabangan nested di sini buffet pakai equal ignore case. Artinya kita mau huruf besar semua atau huruf kecil semua diakomodir oleh si equal ignore case ini ya. Ya tidak membacanya sebagai harus diinput huruf besar gitu. Nah, jadi diterabas sama si equal ignore ini. NK nama kursusnya maka muncul jumlah pertemuannya muncul ya statementnya. Belum muncul sih, baru diproses karena ini baru diproses, belum kita tampilkan. Ini if luar. Nah, kemudian dia ada if bagian dalam. Sayang. Oh, dia mau maju. Anaknya besar lagi nangis. Tiga jalan, 4 jalan. 3 jalan. Tapi ya Oke, lanjut ya. Maaf banget tadi anak bukan nangis yang kecil. Selamat Bu. Ya. Terus lanjut ke mana tadi kita? Jadi lupa deh tuh. Oh, if dalam. If dalam ini ada 3 kondisi. Kondisi 1, kondisi 2, sama kondisi terakhir atau ketiga. Dia juga masing-masing punya statement. Itu statement level dan statement biaya kursusnya. Dah selesai. Nah, if luar sama if dalam. Nah, kan if luarnya itu ada 2 kondisi ya, yang kondisi OPK sama DSG. Gitu. Tapi di sini buffet tambahkan lagi kondisi terakhir yaitu kode yang Anda masukkan. Ini bisa kita sesuaikan mau kita tambahin atau tidak. Tadi kalian juga udah bisa sendiri ya, yang di kasus 1 udah bisa menentukan kondisi mana statement. Nah, ini tinggal di copy paste aja dari kondisi yang pertama, diganti-ganti sedikit. Udah selesai. Ini penutup dari perulangannya. Lanjut.
kita ke outputnya. Outputnya kita panggil atau kita cetak, source, lanjut ke output untuk perulangannya. Karena outputnya berulang sejumlah data yang diinput, maka dia harus di dalam for. Oke, lanjut. Nah, di sini mau input data lagi. Ini kan di luar for ya, sudah di luar for ini. Input data lagi hanya sama dengan inputan readline. Nah, ini penutup do. Nah, sini while-nya. While ini sebagai kondisinya. Kalau misalkan dia ingin berulang, maka tanya equals ignore case y. Y besar atau y kecil dia dapat mengidentifikasi ya. Maka dia akan mengulang gitu ke awal, ke do-nya tadi. Selama kondisinya itu terpenuhi, maka dia akan mengulang ke program yang awal. Tapi selama kondisinya itu tidak terpenuhi, maka akan selesai perulangannya atau program selesai. Selesai. Ngebut banget ya ini yang kasus 2. Ada pertanyaan nggak untuk kasus 2? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Paham aja, Bu. Jangan lupa presensinya di MyBase, diisi. Jangan sampai nanti kalau udah waktunya udah selesai baru ingat gitu belum presensi ya. Silakan diisi yang Nah, minggu depan kita baru masuk materi GUI-nya. Graphical User Interface. Jadi kita minggu depan tidak membuat objeknya seperti ini lagi. Jadi kita udah tinggal drag drop objek aja, udah enak ya minggu depan materinya. Kalau dari pertemuan 1 kan sampai pertemuan 5 kalian benar-benar membuat objeknya itu manual gitu ya, full coding. Nah, nanti minggu depan kalian sudah tampilannya tuh udah enak, udah tinggal mainnya tuh di GUI. Di form ya, Bu ya. Ya, jadi udah ada formnya. Kalian tinggal udah tinggal drag drop aja. Oke, untuk hari ini mungkin sekian aja kali ya. Kalau tidak ada pertanyaan, Bu Fe tutup untuk hari ini. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, Bu. Terima kasih. Iya, Bu. Selamat malam. Terima kasih, Bu. Ya, sebentar aku ambil gambar dulu ya buat dokumentasi. Belum, Bu. Belum siap. Coba yuk, cepetan. Oke. Lu wajib nyalain. Orang mau dipoto dinyalain lagi, Pak. Oke ya, 1, 2, 3. Cheese. Oke, terima kasih. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Sama, Bu. Terima kasih, Bu. Keluar. Ya.